Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang mana pada hari ini kita masih dipertemukan di layar ini dalam rangka bedah Buletin Kafah nomor 170 bertepatan dengan 18 Rabiul Akhir 1442 Hijriah atau 4 Desember 2020 dengan tema meneguhkan peran ulama sebagai mitra penguasa. Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia atau MUI, Kiai Haji Ma'ruf Amin pernah mengingatkan bahwa tujuan dari MUI adalah melayani umat Qadimul Ummah dan menjadi mitra pemerintah Shadiqul Hukmah. Ia lalu menegaskan bahwa ke depan kemitraan antara MUI dan pemerintah harus diperkuat, yakni pengganti Kiai Haji Ma'ruf Amin yakni Kiai Haji Miftahul Akhyar sebagai Ketua Umum MUI yang baru terpilih periode 2020-2025 juga menyatakan hal senada. Dalam pidatonya dalam Munas ke-10 MUI Jumat 27 November 2020, Rais Am PBNU ini antara lain menyatakan bahwa MUI memiliki tanggung jawab besar terhadap umat sekaligus sebagai mitra pemerintah. Sebagai mitra pemerintah, ulama tentu bukanlah setempel penguasa. Ulama justru harus berperan sebagai pengawal sekaligus pengoreksi penguasa. Tujuannya tentu agar penguasa dan kekuasaan selalu berada dalam koridor syariah Islam, tidak menyimpang sedikit pun dari ketentuan syariah Islam. Hakikat ulama, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innamal yakhshallahu min ibadihil ulama." Sesungguhnya yang takut kepada Allah di kalangan para hambanya hanyalah para ulama. Al-Fatir ayat 28. Ayat ini secara kasat mata menyebutkan kedudukan ulama begitu istimewa di antara para hamba Allah Subhanahu wa taala. Yang membuat mereka istimewa adalah rasa takut mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala itulah yang menjadi sifat yang paling menonjol di kalangan para ulama, bukan sekedar keleluasaan dan kedalaman ilmu mereka. Oleh karena itu, ulama sebenarnya akan selalu berada di garda terdepan membela agama Allah, menjaga kemurnian Islam dan ajarannya, mendidik masyarakat dan dengan syariahnya, meluruskan yang menyimpang dari petunjuknya dan berteriak lantang terhadap berbagai kezaliman tanpa ada rasa takut sedikit pun kepada dan risikonya. Para ulama pewaris para nabi tentu adalah para hamba Allah Subhanahu wa taala yang beriman, menguasai ilmu syariah secara mendalam dan memiliki pengabdian yang tinggi semata-mata karena mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala, bukan keridhaan manusia. Dengan ilmunya mereka mengembangkan dan menyebarkan agama yang hak. Mereka berjiwa istiqomah dan konsisten terhadap kebenaran. Mereka mengabdikan seluruh hidup mereka untuk menegakkan kalimat Allah Subhanahu wa taala. Ulama wajib mengawal kekuasaan. Di antara peran ulama pewaris para nabi adalah memastikan penguasa menjalankan kekuasaannya sesuai dengan syariah Islam. Ketika penguasa menyimpang, ulama harus tampil ke depan meluruskan penyimpangan mereka. Ulama tidak boleh bersikap lemah. Ulama harus melakukan koreksi hingga penguasa tunduk dan berjalan kembali di atas syariah Islam. Para ulama as-sunnah wal jamaah telah menggariskan ketentuan dan adab ulama di hadapan para penguasa. Di antaranya adalah sebagai berikut. Pertama, memberikan loyalitas hanya kepada Islam, tidak pernah gentar terhadap kezaliman penguasa. Ulama harus memegang teguh Islam meskipun harus tersungkur mati di dalamnya. Kedua, mengawal kekuasaan agar tetap berjalan di atas syariah Islam. Ulama harus memastikan perilaku, kebijakan, kecenderungan penguasa serta orang-orang yang ada di sekeliling penguasa. Hal ini diperlukan untuk mengawal kekuasaan agar tetap berjalan sesuai dengan tuntunan Islam dan kepentingan kaum muslimin. Ketiga, menjadi garda terdepan dalam mengoreksi penguasa zalim. Ketika ulama berlaku lurus dan tegas kepada penguasa, hendaknya mereka telah mencegah sumber kerusakan. Sebaliknya, tak kala mereka berlaku lemah kepada penguasa zalim, saat itulah mereka menjadi pangkal segala kerusakan di tengah-tengah masyarakat. Demikian sebagaimana dinyatakan oleh Hujjatul Islam Imam Ghazali rahimahullah berkata,
Rusaknya rakyat disebabkan karena rusaknya penguasa. Rusaknya penguasa disebabkan karena rusaknya ulama. Rusaknya ulama disebabkan karena dikuasai oleh cinta harta dan ketenaran. Al-Ghazali, Ihya Ulumuddin, jilid 2 halaman 357. Ulama su', ulama jahat adalah seburuk-buruk manusia dan sumber kerusakan. Imam Ghazali mengatakan, Al-Haris rahimahullah berkata, saudaraku, ulama jahat itu adalah setan dari golongan manusia dan membawa fitnah di atas manusia. Mereka berhasrat kepada harta dan kedudukan dunia. Mereka lebih mementingkan, lebih mengutamakan dunia dibandingkan akhirat. Mereka menakwilkan agama untuk kepentingan dunia. Di dunia mereka tercela dan terhina. Di akhirat mereka adalah orang-orang yang merugi. Atau Zat mulia memaafkan mereka dengan karunia-Nya. Di antara ulama su' itu adalah ulama solitin, yaitu ulama yang menjadi stempel penguasa. Anas bin Malik radhiyallahu anhu menuturkan dalam hadis, kebinasaan bagi umatku datangnya dari ulama su'. Mereka menjadi ilmu sebagai barang dagangan yang mereka jual kepada para penguasa. Masa mereka untuk mendapatkan keuntungan bagi diri mereka sendiri. Allah akan memberikan keuntungan dalam perniagaan mereka itu. Menurut Az-Zahabi, ulama su' adalah ulama yang mempercantik kezaliman dan ketidakadilan yang dilakukan oleh penguasa. Mereka memutarbalikkan kebatilan menjadi kebenaran untuk penguasa. Mereka diam saja di hadapan penguasa, padahal mereka mampu menjelaskan kebenaran. Di antara para pelaku keji ulama su' adalah, pertama, menjadi stempel kekuasaan, kezaliman. Tidak ada yang lebih keji dibandingkan membantu kezaliman penguasa. Selain melanggengkan kekuasaan zalim, perbuatan ini menimbulkan madarat yang besar bagi masyarakat, bagi urusan agama dan urusan dunia mereka. Ketika paham kufur atau kebajikan zalim penguasa dijustifikasikan ulama, masyarakat awam akan terseret dalam kekufuran dan tenggelam dalam kesengsaraan. Kedua, menjadi alat penguasa untuk memecah belah umat. Di antara cara penguasa zalim adalah mempertahankan kekuasaannya adalah dengan memecah belah umat Islam. Jika umat terpecah belah, kekuatan akan menjadi lemah dan perjuangan dakwah Islam relatif mudah dipatahkan. Cara-cara seperti ini pernah dipraktikkan oleh Belanda dan saat menjajah Indonesia. Dengan politik divide et impera, kolonialisme Belanda berhasil mempertahankan kekuasaannya selama beratus tahun. Ulama tidak boleh menjadi alat penguasa untuk membuat perpecahan di tengah kaum muslimin atas dasar sentimen mazhab, organisasi dan lain-lainnya. Ulama harus menyatukan umat dalam wadah perjuangan menegakkan syariah Islam. Ketiga, tidak menggadaikan agama untuk kepentingan dunia. Cinta dunia merupakan pangkal dari semua keburukan. Al-Imam Al-Hafiz Al-Manawi mengatakan, cinta dunia adalah pangkal semua keburukan. Cinta dunia akan menjatuhkan manusia ke dalam ragam subhat, lalu ke dalam ragam kemakruhan, kemudian ke dalam ragam keharaman. Demikianlah bedah buletin Kafah edisi 170. Semoga dengan pembahasan ini para ulama kita tersadarkan akan kembali kepada jalan yang benar, mengkritik penguasa yang salah sehingga ulama tetap lurus sesuai dengan koridornya. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.